Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya untuk mengumpulkan tugas ujian tengah semester ekonomi mikro yang diberikan oleh Bapak Joko Suharyanto, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Certified Professional in Organization Development. Judul dari tugas ini adalah kebijakan mikro dari era reformasi sampai era sekarang. Langsung saja ke topik pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi kebijakan mikroekonomi merupakan upaya pemerintah dalam mengelola kegiatan ekonomi di tingkat individu, rumah tangga, dan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perjalanan Indonesia dari era reformasi hingga ke era modern, berbagai kebijakan mikroekonomi telah ditetapkan untuk menjawab tantangan yang berada di setiap periode. Tugas ini membahas kebijakan mikroekonomi di era reformasi, yaitu tahun 1998 sampai dengan 2009, dan era modern di 2010 sampai sekarang, serta dampaknya terhadap ekonomi mikro. Berikutnya kita akan membahas mengenai kebijakan mikroekonomi di era reformasi tahun 1998 sampai 2009. Yang pertama itu ada program bantuan langsung tunai atau disingkat dengan BLT. BLT diperkenalkan pada 2005 sebagai respon atas kenaikan harga BBM. Tinjauannya yaitu memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin akibat tekanan ekonomi. Sedangkan dampak dari BLT itu adalah meningkatkan daya beli masyarakat miskin, meminimalkan dampak negatif inflasi akibat kenaikan harga BBM. Kemudian kebijakan yang berikutnya yaitu kredit usaha rakyat atau yang disingkat dengan KUR. KUR ini diluncurkan pada 2007 untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dengan subsidi bunga dan penjaminan oleh pemerintah. Dampak yang diberikan yaitu mempermudah usaha mikro, kecil, menengah mendapatkan kredit formal, memperluas kontribusi UMKM terhadap PDB nasional. Selanjutnya yaitu reformasi subsidi energi. Pemerintah memulai merekonstruksi subsidi BBM dengan mengurangi subsidi dan mengalokasikannya untuk sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan. Dampak yang diberikan dari reformasi subsidi energi ini adalah menekan beban fiskal negara dan memengaruhi daya beli masyarakat menengah ke bawah. Itu tadi pembahasan dari era reformasi. Kita berlanjut ke kebijakan mikroekonomi di era modern, yaitu tahun 2010 sampai sekarang. Kebijakan pertama adalah program Keluarga Harapan atau disingkat PKH. Jadi PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang diluncurkan tahun 2007 dan diperluas sejak 2014. Dampak dari PKH ini sendiri adalah untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrim, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga miskin. Program yang selanjutnya adalah ekonomi digital dan inklusi keuangan. Pemerintah memperkenalkan KRIS yang biasanya kita temui di mana-mana. Jadi KRIS ini adalah Quick Response Code Indonesian Standard dan mendukung startup serta e-commerce. Dampaknya apa? Yaitu memperluas akses pasar bagi usaha mikro, kecil, menengah dan mempercepat transaksi keuangan dan meningkatkan inklusi keuangan. Kebijakan selanjutnya yaitu penetapan upah minimum. Pemerintah menetapkan UMP secara berkala untuk memastikan perlindungan pekerja. Dampak yang diberikan dari penetapan upah minimum ini adalah meningkatkan daya beli pekerja formal, memengaruhi struktur biaya produksi perusahaan. Kemudian yang selanjutnya adalah reformasi subsidi energi berbasis target.
Subsidi energi lebih diarahkan kepada kelompok yang membutuhkan, seperti subsidi listrik untuk masyarakat miskin. Dampaknya apa? Itu memastikan subsidi lebih tepat sasaran, mengurangi pemborosan anggaran negara. Reformasi subsidi energi berbasis target. Pada era reformasi, kebijakan mikroekonomi berfokus pada pemulihan pasca krisis moneter tahun 1998. Pemerintah melakukan rekonstrukturisasi sektor keuangan, privatisasi BUMN, dan deregulasi untuk menciptakan stabilitas ekonomi. Liberalisasi perdagangan dan investasi juga menjadi strategi utama untuk menarik modal asing dan mendorong pertumbuhan. Namun, pendekatan ini sering dikritik karena kurang berpihak pada sektor kecil dan menengah. Sementara itu, kebijakan mikroekonomi era sekarang lebih berorientasi pada pemberdayaan usaha mikro kecil menengah, digitalisasi ekonomi, dan berkelanjutan. Pemerintah memberikan dukungan yang signifikan untuk sektor berbasis teknologi, ekonomi kreatif, dan energi hijau. Selain itu, insentif fiskal dan kemudahan akses pembiayaan menjadi prioritas dalam mendorong daya saing ekonomi lokal. Dengan pendekatan ini, kebijakan mikro lebih inklusif dan adaptif terhadap tantangan global. Kesimpulan dari tugas mikroekonomi ini adalah, dari era reformasi hingga era modern, kebijakan mikroekonomi pemerintah telah mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan zaman. Di era reformasi, fokus utama adalah stabilisasi ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Sementara itu, di era modern, kebijakan lebih diarahkan pada transformasi digital dan penguatan daya saing ekonomi. Dampaknya meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan usaha mikro kecil menengah, dan pengurangan ketimpangan. Kemudian ini dia daftar pustaka, dan terima kasih kepada teman-teman, terutama kepada Bapak Joko sebagai dosen pengampu mata kuliah ekonomi mikro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.